Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sebab yang ketiga, sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani alaihi rahmatullah dalam kitab Hadiyus Sari fi Muqaddimah Fathul Bari. Itu disebutkan kenapa para ulama itu sering menyebutkan dalam kitab-kitab mereka mendahului dengan bismillah, karena itu perbuatan ulama-ulama terdahulu juga. Para ulama terdahulu itu ketika mengarang kitab mereka dahului dengan bismillahirrahmanirrahim untuk meminta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah beliau menyebutkan muqaddimah innal hamdalillah sampai seterusnya, kemudian beliau mengatakan tsumma ayyuhal ikhwa al fudala. Kemudian wahai saudara-saudaraku yang mulia, hal alimtum limadza ijtama'na al-yawm fi hadzal makan al-mubarak. Apakah kalian mengetahui kenapa kita berkumpul hari ini di tempat yang penuh keberkahan ini? Jadi biasanya jemaah sekalian, kitab-kitabnya para ulama tersebut, terlebih khusus yang tipis-tipis, itu kebanyakannya merupakan muhadharah, ceramahnya mereka, ceramah, kemudian dijadikan kitab tipis, buku. Tentunya setelah diketik, ditulis, dicek lagi, kadang ditambahkan, kadang dikurangi. Tapi asalnya itu adalah sebuah ceramah yang mereka para ulama itu menyampaikannya di masjid-masjid rumah Allah Subhanahu wa taala, seperti yang ada di hadapan kita ini. Kata beliau, kata Syekh, hal alimtum limadza ijtama'na al-yawm fi hadzal makan al-mubarak. Enggak apa-apa, ini kita baca muqaddimahnya dulu, pembukaan dari beliau sebelum menguraikan satu persatu dari sebab-sebab untuk meraih kebahagiaan rumah tangga. Sengaja saya baca ini karena ternyata di dalamnya Masya Allah banyak pelajaran, banyak nasihat untuk kita semuanya. Kemudian kata beliau, wa ala ayyi amrin ijtama'na. Dalam rangka apa kita semuanya berkumpul di tempat ini? Innana ijtama'na fi baitin min buyutillah. Kita semuanya berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Diperhatikan itu, fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Nata'arradu li rahmatillah raja'an nakuna bi fadli rabbina minal faizin. Kesemuanya itu kita lakukan, datang berkumpul di masjid tidak lain kata beliau dalam rangka untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya berharap dengan keutamaan dari Allah, kita pun kemudian menjadi orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang beruntung, walil ujur al karimah. Demikian pula kita berkumpul untuk meraih pahala-pahala yang begitu mulia, allati rattabaha 'alal ijtima' fi baitin min buyutihi minal haizin, yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan keutamaan-keutamaannya bagi mereka yang berkumpul di rumah-rumahnya. Mereka akan meraih berbagai macam keutamaan. Ingat jamaah sekalian, ingat, dan ini pula yang kebanyakan luput dari kita. Ternyata belajar itu menyabarkan dirinya kita duduk di masjid, mendengarkan kajian-kajian ilmiah, mendengarkan ta'lim, itu adalah ibadah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini nih yang kurang kita sadari. Bahkan kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam sebuah nasihat beliau, belajar itu duduk di masjid ataukah di tempat-tempat lainnya dalam rangka untuk mendalami agama Allah,
itu merupakan bagian dari jihad fi sabilillah, bagian dari jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita memberikan faedah kepada orang lain, ya paling minimal kita angkat dulu kejahilan, kebodohan dari diri kita, dari keluarganya kita, dari istrinya kita, anak-anaknya kita, orang tuanya kita, keluarganya kita. Ini bahaya kalau kita biarkan terus. Rela dengan kebodohan untuk diri kita, keluarga kita dalam urusan agama, itu merupakan sebuah kerugian yang nyata. Yaqulullahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, beliau membawakan firman Allah dalam surat Nur ayat 36 sampai 38. Kata Allah Rabbul Alamin, fi buyutin adzinallah an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Di rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala izinkan mereka untuk mereka memuliakan masjid tersebut, untuk mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, bertasbih di dalamnya di setiap pagi dan sorenya. Kemudian kata Allah, rijalun la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Para lelaki yang mereka tidak terlalaikan dengan perniagaan mereka, para lelaki yang mereka tidak terlalaikan dengan aktivitas jual beli mereka, dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dari melaksanakan sholat dan membayar zakat. Subhanallah. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa ternyata perniagaan, pekerjaannya kita, jual belinya kita, itu merupakan sebab-sebab yang bisa melalaikan kita dari berzikir dan beribadah kepada Rabbnya kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akui itu. Kita akui. Ternyata pekerjaannya kita, aktivitasnya kita, jual beli yang kita lakukan, terkadang melalaikan kita dari beribadah kepada Rabbnya kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat ini. Ingin mendapatkan pujian dari Allah, ingin masuk dalam golongan-golongan yang mendapatkan pujian dari Allah, perhatikan ini, menjadi lelaki-lelaki yang tidak terlalaikan dari perniagaan mereka, dari jual beli mereka, dari aktivitas mereka. Apa artinya? Mereka lebih dahulukan akhiratnya mereka. Sebaliknya, yang terjadi pada kita, realita yang terjadi pada kita jamaah sekalian, ternyata kita lebih mendahulukan kehidupan yang bersifat sementara. Sementara ingin segera merasakan kesenangan tersebut, kemudian kita pun terlalaikan dari kebahagiaan yang hakiki, kehidupan akhirat. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Para lelaki yang mereka tidak terlalaikan dari perniagaan mereka, jual beli mereka, dari berzikir kepada Allah, menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Mereka takut. Mereka semuanya takut. Para lelaki tersebut takut hari yang mana hati dan mata tergoncang. Apa itu? Hari kiamat. Subhanallah. Takut mereka. Kita jamaah sekalian, karena mungkin kualitas iman kita yang sudah begitu rapuhnya, perkara-perkara yang seperti ini
Ayat-ayat yang seperti ini terkadang tidak menggetarkan dan menggerakkan hatinya kita. Lihat ini. Yakhafuna yawman tataqallabuhu fihi al-qulub wal absar. Ngeri itu hari kiamat jemaah sekalian. Bukan main-main. Ngeri itu hari kiamat. Iya. Coba deh. Jangankan hari kiamat yang begitu dahsyatnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kejadian-kejadian di dunia ini terkadang ya membuat kita tercengang, kadang nggak masuk akal, saking dahsyatnya. Lah itu nggak ada apa-apanya jamaah sekalian, nggak ada apa-apanya dibandingkan dahsyatnya kengerian yang terjadi pada hari kiamat. Nggak ada apa-apanya, nggak bisa dibandingkan, apalagi mau disamakan, nggak akan bisa. Lah kejadian dunia saja itu yang begitu membuat kita tercengang. Bahkan sebagian di antara kita terkadang gak habis pikir, kok ada kejadian seperti ini, gak masuk akal. Tapi itulah sunnatullah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Takut, itu yang seharusnya kita takut jemaah sekalian. Sudah rapuh sekali kita akui keimanannya kita. Sudah terlalu cinta kita dengan dunia ini, yang terkadang membuat hatinya kita terhadap ayat-ayat yang seperti ini tidak bergetar lagi. Ketika dibacakan ayat-ayat seperti ini seakan berlalu begitu saja. Na'udzubillah. Sudah terlalu banyak dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan jemaah sekalian. Orang-orang yang hatinya masih bagus ketika mendengarkan ayat-ayat yang semisal dengan itu akan bergetar. Coba tanyakan kepada diri kita. Kembalikan kepada diri kita jemaah sekalian. Hanya kita yang tahu nih dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah hatinya kita sudah rusak, sakit, atau karena auzubillah sudah mati? Ini nih pemilik hati yang bersih. Takut mereka, takut akan kejadian pada hari kiamat tersebut. Liyajziyahumullahu ahsana ma amilu wa yazidahum min fadlih. Di hari tersebut untuk orang-orang yang melakukan amalan kebaikan diberikan balasan yang lebih bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Sekali lagi, ibadah itu Allah enggak butuhkan. Kita yang butuh. Kita yang butuh. Sudah itu Allah berikan lagi yang lebih bagus balasannya dari apa yang telah kita lakukan, dan Allah tambahkan keutamaan darinya. Wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab, dan dialah Allah yang akan memberikan rezeki kepada siapa saja yang dikehendakinya tanpa batas. Kemudian kata beliau, hadhil ayah fiha tamadduhun ajibun wa wa'dun karimun. Maka di dalam ayat ini surat An-Nur terdapat pujian yang begitu menakjubkan, terdapat pujian yang begitu mengagumkan, wa wa'dun karim, dan terdapat janji yang begitu mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia janji kita, ya bisa jadi dia ingkari. Tapi ini Allah yang janjikan kita. Allah akan balas amalan-amalan yang kita lakukan dengan balasan yang lebih bagus, dan Allah Rabbul Alamin tidak akan pernah ingkar dengan janjinya. Masih nggak percaya kita? Iya jemaah sekalian, masih ragu kita dengan ayat-ayat yang semisal ini? Na'udzubillah. Fi buyutin, kata Syekh, ya, hiya buyutullah. Tadi di ayatnya tadi apa? Fi buyutin, di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Katanya buyut di situ rumah-rumah, rumah Allah Subhanahu wa taala. Udhifat ilallah tasyrifan, disandarkan, digabungkan ya kata bait, buyut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bait satu rumah, buyutun banyak rumah, disandarkan dengan lafzul jalalah Allah, buyutullah, baitun min buyutullah, baitun min buyutillah,
rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Tasyrifan. Ini menunjukkan bahwa rumah tersebut adalah rumah yang mulia. Apa itu? Masjid. Itulah rumah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ahsana ya Abdullah, maka begitu indahnya wahai hamba Allah, antajlis fi baitin yudhafu ilallah, engkau bisa duduk di rumah yang disandarkan rumah tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Enak ini jamaah sekalian, mulia ini, betapa bagusnya kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga kenikmatan ini. Iya, jaga nikmat ini. Allah pilih kita untuk kita duduk, sabarkan dirinya kita di rumah Allah Subhanahu wa taala. Sebentar saja, maghrib isya aja. Iya. Sebentar, setelah itu akan bertemu lagi kita dengan istri dan anak-anaknya kita insyaallah taala. Daripada jamaah sekalian kita pilih terus berkumpul dengan istri dan anak-anaknya kita, kemudian tidak bertambah keimanannya kita, tidak bertambah ilmu agamanya kita, dalam keadaan mereka itu istri, anak-anak lebih butuh terhadap ilmu agama dibandingkan sekedar makanan, minuman, pakaian yang kita berikan kepada mereka. Sadar ini, itu yang mereka lebih butuhkan dibandingkan nutrisi, makanan, minuman, pakaian, dan perkara-perkara yang lainnya. Hadirkan ini, tanamkan ini. Ternyata istrinya kita, anaknya kita lebih butuh asupan yang berupa asupan rohaninya mereka. Sadarkan dirinya kita selaku kepala rumah tangga, kita yang mau menjadi penanggung jawab dalam rumah tangganya kita. Apa jadinya kita kalau dalam memimpin rumah tangga tersebut kemudian kita kosong dari ilmu agama jamaah sekalian? Terus tumbuhkan semangatnya kita untuk menghadiri kajian-kajian ilmiah, majelis-majelis ilmu. Katanya, wa ma ahsana ya Abdullah an tajlis fi baitin yudhafu ilallah manilladzi adafahu Allahu ilaihi. Betapa bagusnya, betapa indahnya kamu duduk di rumah yang disandarkan penamaan rumah tersebut kepada Allah. Siapa yang sandarkan? Siapa yang sebutkan baitun min buyutillah? Siapa yang beri nama buyutullah? Siapa? Allah sendiri. Kata beliau, walau lam ya'dzan lana Allah an nusammiyahu baitallah ma samainahu. Jika sekiranya Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan kita untuk menamakan Baitullah, Allah enggak izinkan kita untuk menamakan masjid itu sebagai Baitullah, maka kita tidak akan berani untuk menamakan masjid itu sebagai Baitullah. Ya kan jemaah sekalian? Enggak berani kita. Ya. Fa'adzinallahu lana tasyrifan. Maka Allah telah izinkan penamaan tersebut, istilah tersebut dalam rangka untuk pemuliaan terhadap masjid tersebut. An-nusammiya hadhil masajid bi buyutillahi azza wa jalla. Kita namakan masjid-masjid tersebut sebagai rumah Allah Subhanahu wa taala. Jika sekiranya sekali lagi bukan Allah yang izinkan kita, maka enggak berani kita untuk mengecap, ya, untuk menamakan masjid itu sebagai rumah Allah. Tapi ini Allah sendiri yang menamakan. Maka alhamdulillah, mulia, enak, begitu bagusnya untuk kita menyabarkan dirinya kita duduk di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berzikir di dalamnya, kita bertasbih di dalamnya di setiap pagi dan sore hatinya. Wa tamaddaha ulaikar rijal, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian, sanjungan kepada para lelaki tersebut. Siapa mereka? Bi annahum la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikri. Bagaimana sifat mereka? Sifat laki-laki yang mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dipuji sama bos, atasan, biasa. Biasa. Tapi ini siapa yang puji? Allah Rabbul Alamin. Sifatnya mereka para lelaki tersebut tidak terlalaikan dari
aktivitas perniagaan, tidak terlalaikan dari jual beli untuk berzikir kepadanya. Pelajaran untuk kita semuanya, apapun aktivitasnya kita, maka jangan sampai kita terlalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza sami'u dzikrallah atauhu musari'in, dan jika mereka mendengarkan zikir Allah Subhanahu wa ta'ala, panggilan dari Allah, maka mereka pun segera mendatanginya, bersegera, munsyarih muqbilin yuqaddamuna dzalika 'ala dunya, bersegera mereka dalam hal ibadah. Mereka mendahulukan kesemuanya itu, mereka mendahulukan panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan dunia. Kenapa? Li'annahum 'alimu ilmal yaqin annal akhirata khairun minal ula. Karena para lelaki tersebut, lelaki yang mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu yakin, seyakin-yakinnya, yakin mereka, paham mereka bahwasanya kehidupan akhirat itu lebih bagus dibandingkan kehidupan dunia. Subhanallah. Ini nih jamaah sekalian yang menjadi intinya. Ketika seseorang lebih mendahulukan kehidupan akhirat, maka dia pun akan bersemangat untuk menjalankan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Falam yu'thirud dunya 'alal akhirah. Mereka tidak mendahulukan kehidupan dunia dibandingkan kehidupan akhirat. Wa inna maktanamul waqt bi amrin yamdahullahu azza wa jalla fa'ilihi. Mereka hanya memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah untuk perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa ta'ala memuji para pelakunya, orang-orang yang melakukannya. Malladzi hadahum ila hadzal amr. Apa yang menuntun mereka untuk bisa melakukan perkara tersebut? Mereka lebih mendahulukan kehidupan akhiratnya daripada urusan agamanya. Tidak melalaikan mereka dari perniagaan jual beli, dari berzikir kepada Allah, dari menegakkan sholat 5 waktu, dari menunaikan zakat. Apa yang mengantarkan mereka dari perkara tersebut? Lahum qulubun hayyatun yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Ternyata yang menjadi petunjuk bagi mereka, ternyata yang mendasari mereka untuk mendahulukan Allah Subhanahu wa ta'ala dan kampung akhirat itu adalah karena mereka memiliki hati yang hidup. Qulubun hayyatun, hati yang hidup. Ini nih, hati kecil nih, hati ini, tapi peranannya luar biasa jamaah sekalian. Kapan seseorang hatinya berpenyakit, bahaya. Ayat-ayat Allah dibacakan tidak tergerak, ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dibacakan tidak bergetar, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dibacakan tidak pengaruh dan memberikan efek. Nasihat-nasihat tidak sama sekali memberikan pengaruh dalam hidupnya, dalam hatinya. Subhanallah. Hati yang mati, hati yang berpenyakit. Hati yang bersih itulah yang kemudian menjadikan mereka khawatir, takut di hari perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari kiamat, hari yang penuh dengan kengerian, yang menjadikan hati-hati mereka, mata-mata mereka terbelalak, tergoncang melihat kejadian demi kejadian yang akan berlangsung di hari kiamat tersebut. Malladzi qallabaha, kata Syekh, apa yang menjadikan hati mereka tergoncang, pandangan-pandangan mata mereka tergoncang? Apa yang menyebabkan? Innahu yaumun taran nas fihi sukara yatamayalun. Tidak lain adalah hari ketika manusia di saat itu, ya,
Manusia pada saat itu seperti orang yang mabuk. Itulah kondisi kita jamaah sekalian. Kondisi manusia pada hari kiamat seperti orang mabuk. Tahu orang mabuk gak sadar, ya. Wa mahum bisukara, dalam keadaan mereka bukan orang yang mabuk. Mereka gak sadarkan diri, bukan karena minum minuman keras, khamar, tidak. Tapi apa? Walakinnahum ra'u azaballah wa azaballah syadid. Yang membuat mereka seperti orang yang mabuk itu karena mereka melihat siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ya subhanallah. Jangan main-main jamaah sekalian. Hidup cuman sekali. Hidup cuman sekali. Jangan main-main dengan hidupnya kita. Jangan. Sekali lagi nasihat untuk kita semuanya. Hidup cuman sekali. Cuman dua di depannya kita. Menjadi hamba Allah dari golongan-golongan yang berbahagia untuk meraih surga yang abadi, ataukah nerakanya yang penuh dengan penderitaan dan siksaan yang begitu dahsyat. Dua aja. Kalau kita gagal dalam urusan dunia, walhamdulillah, masih ada kesempatan lain, mungkin bisa kita meraihnya di waktu yang lain. Ataukah kalau tidak sama sekali, walhamdulillah, udah selesai, itu memang sudah takdir Allah. Tapi kalau kita gagal dalam akhiratnya kita, na'udzubillah, na'udzubillah. Sekali lagi jamaah sekalian, hidup cuman sekali. Mereka mabuk, kata Syekh, walakinnahum ra'u azaballah. Mereka itu mabuk disebabkan mereka melihat azab, siksaan Allah Subhanahu wa taala, dan siksaan Allah Subhanahu wa taala itu sangat dahsyat, kata beliau. Fa akhafahum, maka mereka pun takut. Tataqallabu fihi alqulub wal absar. Famadza wa'adahumullah, kemudian apa yang dijanjikan oleh Allah? Liyajziyahumullahu ahsana ma amilu wa yazidahum min fadlih. Allah telah janjikan kepada mereka, para lelaki yang demikian tipenya tersebut, tidak terlalaikan dari aktivitas duniawi mereka, dari beribadah kepada Allah. Allah janjikan kepada mereka balasan yang lebih bagus dibandingkan amalan-amalan perbuatan yang mereka lakukan, ditambah lagi keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dialah Allah yang memberikan rezeki kepada orang-orang yang dikehendakinya tanpa batas. Dan insyaallah taala kita akan lanjutkan muqaddimah, pembukaan dari beliau ini di pertemuan yang selanjutnya insyaallah taala. Dan semoga apa yang singkat ini jamaah sekalian bisa memberikan kebaikan, kemanfaatan, pencerahan, peringatan untuk kita semuanya. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kekeliruan datang muncul dari pribadi saya sendiri, dari syaitan, dan beristighfar dari kesalahan dan kekeliruan tersebut. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafaddalu, barakallahu fikum.